Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Kesal cucu disengit teman sekelas, seorang kakek menampar bocah SD di ruangan kelas. Anggota Polda Sulawesi Tengah diduga terlibat kasus penggelapan belasan mobil. Warga Poso Pesisir menemukan sejumlah senjata api dan puluhan amunisi aktif yang tertimbun di bangunan tua. Seorang warga Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso menemukan 2 magazen senjata api dan 64 butir amunisi aktif. Belum diketahui siapa pemilik barang berbahaya tersebut. Penemuan amunisi dan magazen tersebut bermula ketika salah seorang warga sedang membangun pondasi dapur rumahnya. Ia menemukan tumpukan plastik bercampur tanah di bawah bangunan. Setelah dibuka ternyata berisi puluhan amunisi dan 2 magazen yang kondisinya sudah mulai berkarat. Penemuan serupa juga terjadi di Desa Masamba, Kecamatan Poso Pesisir. Seorang warga yang sedang membersihkan gudang peninggalan orang tuanya menemukan sebuah karung di bawah tumpukan kayu dan perabotan rusak. Setelah dibuka, karung tersebut berisi 2 laras senjata api rakitan dan 1 popor besi yang sudah rusak dan berkarat. Temuan tersebut langsung diserahkan ke Babin Kaptipmas Desa Masamba, kemudian dibawa menuju Mapolsek Poso Pesisir. Bertempat di Mako Polsek Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, diterima barang bukti berupa kantongan putih berisi amunisi tajam kaliber 5,56 sebanyak 64 butir dan 2 buah magazen jenis SS1 dan rusak. Barang temuan tersebut diserahkan melalui Babin Kamtipmas Kelurahan Mapane dan Babin Kamtipmas Desa Masamba kepada Kapolsek Poso Pesisir AKP Risdianto, dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Poso apabila masih menyimpan, melihat, memiliki, segera laporkan kepada Babin Kamtipmas Kecamatan. Senjata api rakitan dan puluhan butir amunisi aktif tersebut kini diamankan di markas Satgas Madagoraya Poso. Polisi masih menyelidiki siapa pemilik barang berbahaya tersebut. Namun kuat dugaan benda tersebut merupakan sisa konflik bernuansa SARA tahun 2000 silam. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Tingkat literasi masyarakat di Sulawesi Tengah terus meningkat. Dalam setahun terakhir, indeks pembangunan literasi masyarakat naik drastis dari peringkat 26 ke peringkat 17 nasional. Sementara tingkat kegemaran membaca masyarakat juga meningkat dari urutan 36 menjadi peringkat 26 dari 38 provinsi. Peningkatan ini ditandai tumbuhnya kesadaran membaca dan akses informasi di berbagai daerah. Program literasi yang dijalankan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berjalan efektif, termasuk pemanfaatan perpustakaan digital dan mobil perpustakaan keliling. Upaya mendekatkan akses membaca kepada masyarakat juga berhasil menarik minat pembaca digital. Data terbaru menunjukkan lebih dari 6.000 judul telah diakses melalui platform digital Perpustakaan Sultan. Sementara itu, sekitar 500 buku telah didigitalisasi untuk mempermudah akses pembaca dari berbagai daerah. Terima kasih. Tahun 2000 sebelumnya itu kita indeks pembangunan literasi kita itu kita berada di tingkat 26 dari 38 provinsi. Tapi alhamdulillah kita sudah berada di tingkat 17 dari 38 provinsi, dan tingkat kegemaran membaca kita sebelumnya itu di urutan 36
dari 38 provinsi. Alhamdulillah dengan kerja keras semua teman-teman di kabupaten kota menginput semua data-data yang diminta oleh Perpustakaan Nasional, kita sudah berada di urutan 26 dari 38 provinsi. Terima kasih. Ada target ke depannya Pak mungkin? Seperti apa? Target ke depan kita bisa lebih maksimalkan lagi agar literasi ini bisa lebih baik ke depan, tentu dengan program-program Gubernur 9 Berani. Kita masuk dalam berani cerdas, meningkatkan daripada tingkat gemar membaca di masyarakat Sulawesi Tengah. Saat ini terdapat 3 unit perpustakaan keliling yang beroperasi aktif di sejumlah kabupaten dan kota. Pemerintah provinsi berharap kerja kolaboratif semua pihak dapat terus meningkatkan akses baca masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang masih terbatas akses informasi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah akan memaksimalkan fasilitas dan pembinaan komunitas literasi agar semangat membaca dan menulis dapat tumbuh lebih merata di seluruh Sulawesi Tengah. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Menyambut Hari Pahlawan 10 November, berbagai kegiatan digelar di Kota Palu. Salah satunya Lomba Busana Karnaval dan Pawai Budaya Nusantara. Kegiatan yang diikuti sebanyak 600 peserta ini digelar di halaman kantor Wali Kota Palu, Jumat sore. Mereka terbagi dalam 30 tim. Peserta bukan hanya dari Palu, tapi juga dari Sigi, Parigi Mauto. Berbagai kategori yang ditampilkan mulai dari kelompok etnis Kaili hingga antar etnis. Salah satu yang menarik perhatian adalah busana karnaval yang menampilkan busana dari kayu fosil Gorontalo. Selain itu juga menampilkan seni bela diri yang berasal dari Gorontalo. Karnaval yang digelar tahun ini merupakan awal dari event menyambut hari ulang tahun ke-47 Kota Palu dan Hari Pahlawan Nasional. Kegiatan ini ditargetkan menjadi event unggulan di Kota Palu. Pertama adalah ini yang pertama kali dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Palu. Jadi ini merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan hari ulang tahun Kota Palu ke-47 juga dalam menyambut Hari Pahlawan. Dan untuk kegiatan Pawai Budaya dan Karnaval ini adalah berkat dari beberapa animo dari seluruh masyarakat, komunitas, kenapa Kota Palu belum pernah mengadakan kegiatan seperti ini. Tahun depan akan lebih besar lagi akan diadakan, dan insya Allah kegiatan ini bisa menjadi salah satu event di Kota Palu yang bisa dipromosikan masuk ke karisma event Nusantara. Itu goalnya juga, supaya bisa juga kita di Kota Palu bisa dikenal di seluruh Indonesia bahwa ada satu event, dan ini satu event unggulan, mungkin ada juga event lain. Para peserta karnaval cukup antusias dan bersemangat mengikuti rangkaian kegiatan yang berlangsung hingga sore hari. Yang istilahnya Longgo adalah dan laga tarian seni bela diri masyarakat daerah Gorontalo yang sekarang masih dibudidayakan, dan itu adalah setiap kita melaksanakan adat istiadat Gorontalo tetap melaksanakan dikawal oleh para yang hitam itu, yaitu yang menjaga pembesar negeri di belakang ini, Pak. Oh ya, oke Pak. Oh ya, untuk pembuatannya ini berapa lama ini kostum? Kurang tahu juga, cuma masih kan membutuhkan waktu yang sangat lama ya, karena banyak sekali aksesoris yang ada di kostum seperti ini. Tadi membawa adat Gorontalo sih, ciri khas dari Gorontalo seperti apa? Karnaval dan Pawai Budaya Nusantara ini merupakan ajang pelestarian budaya Kota Palu, sekaligus menjadi miniatur Indonesia dalam menjaga toleransi, gotong royong, dan kebersamaan. Pemerintah Kota Palu tengah mengembangkan sektor pariwisata berbasis budaya untuk mendukung ekonomi kreatif dan kesejahteraan masyarakat. Raka Rahmatan dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.
informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Sungguh puasi, tapi